Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi lapangan biogeografi terumbu karang. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Fathia Salsabila Azalfa dengan NIM 21513146. Kemudian ada Miranda Talita Sawitri dengan NIM 21513156. Lalu ada Sahrul Ramadan dengan NIM 21513166. Kemudian ada Anissa Mutmainah dengan NIM 21513172. Lalu saya sendiri Indita Ratna Pratiwi dengan NIM 21513174, dan yang terakhir ada Nurul Syifa Afrilia Hidayat dengan NIM 21513177. Next. Di sini ada outline yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama ada pengertian dari biogeografi, yang kedua ada contoh biogeografi, yang ketiga ruang lingkup kelautannya, keempat ada biogeografi terumbu karang, kelima ada dispersial atau pemecarannya itu bagaimana, dan yang keenam itu ada distribusi flora dan fauna nanti, dan terakhirnya itu akan ada kesimpulannya. Next. Untuk materi pertama, yaitu pengertian biogeografi, akan dibawakan oleh Miranda. Dipersilakan. Yang pertama itu ada pengertian biogeografi. Biogeografi merupakan pola distribusi flora dan fauna dalam skala dan ruang. Biogeografi mencakup komponen biologis sebagai aspek biologis atau organisme, dan kemudian lingkungan atau habitat organisme itu sendiri, dan kemampuan untuk bergerak dan pertimbangan komponen biologis ini untuk diskusi. Next. Yang kedua itu ada contoh biogeografi itu apa aja, dan materi itu akan dibawakan oleh Anissa Mutmainah. Dipersilakan. Baiklah, contoh biogeografi yaitu kerusakan terumbu karang disebabkan oleh dua hal, yaitu proses secara alami dan adanya kegiatan manusia. Kerusakan yang disebabkan dari proses alami adalah adanya blooming predator bintang laut dan mahkota berduri. Sedangkan penyebab kerusakan terumbu karang yang kedua adalah diakibatkan oleh adanya kegiatan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung merusak terumbu karang. Next. Untuk yang ketiga itu ada ruang lingkup kelautan yang akan dibawakan oleh Syahrul. Dipersilahkan. Selanjutnya ada ruang lingkup biogeografi kelautan, di mana dalam pengertiannya sendiri itu biogeografi dalam ruang lingkup itu merupakan pola distribusi flora dan fauna dalam skala waktu dan ruang, di mana ruang lingkup tersebut mencakup komponen makhluk hidup, yang mana habitat dari makhluk hidup tersebut memiliki kemampuan pergerakan dan perpindahan untuk melakukan pemencaran. Nah, biogeografi dalam bidang kelautan ini memiliki peranan yang cukup penting dalam manajemen laut, di mana perannya tersebut salah satunya membantu dan memahami bagaimana dan di mana taksa biota didistribusikan, kemudian mengetahui batasan-batasan dari faktor oseanografi, di mana faktor tersebut merupakan fenomena laut baik fisis maupun kimia, di mana nanti yang tersebut dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya seperti lingkungan dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya untuk poin keempat itu ada biogeografi terumbu karang. Next. Oke. Jadi yang pertama itu ada seorang peneliti yaitu John W. Wells pada tahun 1954. Dia pada akhirnya mempublikasikan distribusi pada skala biogeografi dunia untuk terumbu karang yang akan terus mengalami perkembangan sebagai hasil kontribusi besar terhadap studi biogeografi terumbu karang. Next. Nah, apa sih hubungan biogeografi karang dengan ekologi? Nah, biogeografi ini tuh sangat
erat hubungannya dengan ekologi dan memiliki dasar yang sangat kuat. Setiap perubahan dalam kerangka waktu evolusi memiliki kondisi ekologi yang berbeda, dan pendekatan ekologinya itu sangat mendukung untuk menjelaskan konsep biografi terumbu karang tersebut, yang mana tidak dapat dipisahkan dari komponen biotik, abiotik, serta pergerakan biotanya. Next. Dan sebagian besar genera karang yang terkait terumbu karang itu tersebar luas di wilayah Indo-Pasifik dengan pola yang seragam. Namun beberapa genera karang memiliki distribusi terbatas, umumnya tersebar di perairan dangkal dan cukup cahaya. Pada beberapa wilayah kecil di Indo-Pasifik memiliki genera yang unik, spesifik, dan endemik. Jumlah genera akan semakin berkurang pada wilayah dengan keanekaragaman yang tinggi ke wilayah dengan keanekaragaman yang rendah. Namun sebaliknya memiliki komposisi genera yang semakin mirip. Berdasarkan hasil dari analisis global, terdapat area-area dengan keanekaragaman tinggi di wilayah tepi barat 3 samudra di dunia, kecuali Samudra Hindia, dengan wilayah Indo-Pasifik sebagai pusat keanekaragaman yang tertinggi, memiliki sedikit variasi genera. Dengan distribusi karang di Indonesia diketahui berdasarkan beberapa pendekatan, didapatkan jumlah total genera sebanyak 83, dan tidak menutup kemungkinan di beberapa wilayah yang belum diobservasi masih ada genera yang lain dengan keanekaragaman spesies yang tinggi. Next. Nah, ini merupakan gambar sebaran genera karang di Indonesia dengan jumlah total genera yaitu 83. Next. Selanjutnya di poin kelima ini ada dispersial atau pemecaran yang akan dibawakan oleh Fatia, dipersilakan. Baik, dispersal atau pemencaran merupakan pergerakan penyebaran biota dari sumber, baik tempat lahir maupun tempat berkembang biak. Syarat dispersal mengacu pada pola distribusi spasial organisme dan migrasi. Setiap bagian atau tahapan dalam siklus hidup suatu organisme yang digunakan untuk penyebaran. Suatu spesies yang datang pada suatu wilayah kemudian mendiami wilayah tersebut, maka terjadi dispersal. Apabila terjadi pembatas pada komunikasi genetik dalam suatu spesies, maka akan terbentuk spesies baru sebagai hasil dari proses spesiasi. Pada Fischiarince biografi, spesiesisasi terjadi secara alopatrik dan menghasilkan pola endemisme. Proses dispersal biografi mensyaratkan terjadi pemecaran, sedangkan pada Fischiarince tidak. Cukup. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu ada distribusi flora dan fauna yang akan dibawakan oleh Lia. Dipersilahkan. Poin selanjutnya adalah distribusi terumbu karang di Indonesia. Kawasan biogeografi di Indonesia dilewati oleh 3 kawasan, yaitu ada kawasan oriental yang sering juga disebut dengan kawasan Sunda, yang berafiliasi dengan Asia, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ada juga kawasan Sahul, berasal dari Australia, Aru, dan Papua, serta kawasan Wallacea yang merupakan pencampuran dari Sunda dan Sahul. Pada ekosistem terumbu karang, sebagian besar organisme karang pada fase larva bersifat pelagik mudah menyebar pada populasi yang jauh. Penyebaran ini dipengaruhi oleh arus permukaan laut. Pola arus yang kuat di beberapa perairan di Indonesia memfasilitasi penyebaran larva laut yang terkadang menembus garis Wallacea. Seperti yang ada di gambar, kawasan Wallacea dibatasi dengan garis. Di garis-garis ini biasanya tuh ada terumbu karang yang masih larva atau masih telurnya aja, belum ada terumbu karangnya. Selanjutnya, distribusi karang di Indonesia diketahui berdasarkan pendekatan observasi dan analisis data global, distribusi genera, serta observasi geografis yang terbatas hanya pada tingkat genera. Diketahui di Indonesia terdapat 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Lalu ditemui juga 362 spesies Scleractinia atau karang batu yang termasuk dalam 76 genera.
Tidak menutup kemungkinan di beberapa wilayah juga ada spesies terumbu karang yang lain yang belum terobservasi sesuai dengan keanekaragaman spesies yang ada di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Miranda. Kesimpulannya yaitu biogeografi merupakan distribusi organisme dalam skala ruang dan waktu. Dalam konteks perairan dalam hal ini, pengetahuan biogeografi terumbu karang di Indonesia masih sangat terbatas. Biogeografi tidak dapat dipisahkan dari 3 komponen yang utama, yaitu komponen faktor biotik, komponen faktor abiotik, dan komponen faktor pergerakan dari biota perairan. Komponen biotik akan mencari lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup sehingga pada akhirnya akan terdistribusi. Selain itu, ada interaksi dan hubungan simbiosis antara individu dan spesies lain, populasi dan komunitas. Proses berinteraksi dan mencari makan Proses berinteraksi dan mencari makan melahirkan melalui adaptasi di lingkungan yang tepat dan mengalami evolusi dalam jangka waktu yang lama. Next. Komponen abiotik akan menjadi kebutuhan lingkungan di mana komponen tersebut diadaptasi. Persyaratan lingkungan yang dibahas meliputi kedalaman, suhu, salinitas, cahaya, dan substrat, dan lain-lain. Faktor pergerakan organisme juga merupakan bagian penting dari biogeografi kelautan yang akan menentukan kisaran spesies tertentu, mempengaruhi penyebaran organisme, pergerakan hewan karang yang hanya terjadi pada tahap apung untuk mencari substrat yang cocok untuk menempel. Kemampuan bergerak ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan suhu air. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.